Halo guys, welcome back to AREKG Channel. Sekarang Arek akan bahas mengenai 8 dampak negatif konsumsi pepaya berlebihan, ganggu pencernaan. Konsumsi pepaya setiap hari dapat memenuhi kebutuhan serat seharian. Pepaya juga terkenal manfaatnya dalam melancarkan pencernaan. Meskipun pepaya sehat dan rendah kalori, beberapa efek samping dapat terjadi pada beberapa orang. Yang pertama, sebabkan karotenemia. Pepaya matang sangat tinggi akan beta-karoten. Beta-karoten merupakan salah satu jenis antioksidan yang sangat baik untuk fungsi penglihatan. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi, beta-karoten dalam pepaya dapat menyebabkan perubahan warna kulit yang secara medis dikenal sebagai karotenemia. Karotenemia adalah kondisi klinis yang ditandai oleh pigmentasi kuning pada kulit dan peningkatan kadar beta-karoten dalam darah. Karotenemia banyak ditemukan pada anak dan cenderung tidak berbahaya. Namun, karena gejalanya yang mirip, dapat menyebabkan diagnosis penyakit kuning yang keliru. Lalu sebabkan alergi pernapasan. Papain, enzim yang ada dalam pepaya bisa menjadi alergen yang kuat. Konsumsi pepaya berlebihan dapat memicu berbagai gangguan pernapasan seperti sesak napas, bersin, asma, dan hidung tersumbat. Jika memiliki gangguan pernapasan seperti asma atau kondisi alergi apapun, sebaiknya pertimbangkan konsumsi pepaya muda yang mengandung banyak papain. Lalu ganggu pencernaan. Kandungan serat dalam pepaya sangat baik bagi kesehatan. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, pepaya justru dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Makan terlalu banyak pepaya dapat mengganggu sistem pencernaan, seperti semua buah berserat lainnya. Pepaya juga dapat memperburuk diare jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Selain itu, konsumsi pepaya berlebihan yang tidak dibarengi dengan konsumsi cairan juga dapat menyebabkan sembelit. Selain itu, enzim papain dalam pepaya jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan kembung, iritasi lambung, kram perut, dan mual. Dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah. Penelitian telah membuktikan bahwa lateks pada pepaya berpotensi meningkatkan efek pengencer darah. Jika sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau antikoagulan seperti aspirin, konsultasikan pada dokter tentang konsumsi pepaya, terutama pepaya muda. Jika menjalani operasi dalam beberapa minggu, hindari buah ini karena sifat antikoagulannya. Menurut berbagai penelitian yang dilakukan pada pepaya, orang yang terkena kondisi pembekuan darah seperti hemofilia dan trombosis juga harus menahan diri dari mengkonsumsi pepaya. Dapat menyebabkan ruam kulit. Enzim papain kerap menjadi bahan dalam krim anti penuaan. Namun tidak semua jenis kulit bereaksi positif terhadap aplikasi topikal papain pepaya. Orang dengan alergi lateks juga mungkin alergi terhadap pepaya karena pepaya mengandung enzim yang disebut chitanases. Alergi lateks dapat menyebabkan ruam, panas, dan kemerahan pada kulit. Gejala lain yang dilaporkan termasuk kulit gatal dan kering. Lalu dapat memperlambat detak jantung. Diyakini bahwa orang dengan gangguan jantung harus menghindari konsumsi pepaya berlebihan. Kandungan papain dalam buah ini diperkirakan memperlambat laju detak jantung dengan cara yang berbahaya. Ini kemungkinan memicu kondisi kardiovaskular yang serius. Jika memiliki masalah kardiovaskular, berkonsultasilah dengan dokter sebelum mengkonsumsi pepaya. Lalu tidak baik untuk ibu hamil. Lateks pada pepaya dapat mempengaruhi uterus. Secara khusus, konsumsi banyak pepaya, terutama pepaya mentah, berbahaya bagi wanita hamil. Lateks dalam pepaya muda dapat menyebabkan kontraksi yang memicu keguguran. Selain keguguran, konsumsi pepaya muda juga meningkatkan resiko persalinan prematur, kelainan pada bayi, dan kelahiran mati.
Papain, enzim yang ada dalam daun pepaya. Fungsinya mirip dengan oksitosin dan prostaglandin. Kedua hormon ini diketahui dapat menginduksi persalinan dan meningkatkan kontraksi. Wanita hamil juga dapat mengalami pendarahan plasenta saat mengkonsumsi pepaya berlebihan. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nah, see you. Bye-bye.